Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin lalu itu, waktu saya keliling dunia ke Amerika Serikat, ke Kanada, ke India, ke Afrika Selatan, dan ke tempat-tempat kebohongan yang lain, saya menemukan bahwa di sana juga ternyata ada pinjol, ada pinjaman online. Tetapi nampaknya pinjaman online di sana tidak semengerikan di Indonesia. Pinjol di Indonesia itu menghasilkan dampak sosial yang sangat mengerikan. Ini luar biasa, kan sama-sama ada pinjol, tetapi kenapa hanya di Indonesia saja yang menghasilkan kasus bunuh diri yang meningkat? Pinjol itu kemudian menyebabkan ada orang yang menipu temannya, pinjol menyebabkan ada orang yang merampok, ada orang yang membegal, ada orang yang mencuri, dan lain sebagainya. Jadi pinjol itu meningkatkan kriminalitas di Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Karena pinjol itu bunganya gila. Yang legal saja, yang oleh pemerintah disahkan dan pemerintah ikut ambil pajaknya saja, itu bisa sampai 300% setahun. Itu yang legal. Yang ilegal jauh lebih mengerikan lagi, ada yang sampai 10% sehari. Itu pinjol apa-apa gitu. Tetapi ya itu, pemerintah kita ternyata memang gagal untuk bisa mengatasi masalah yang bikin meresahkan masyarakat. Cuman pertanyaannya adalah kenapa masyarakat resah kalau mereka sendiri ada penggunanya? Di Indonesia, pinjol itu adalah salah satu bisnis yang menggiurkan karena orang yang mau menjadi nasabah dari tahun ke tahun naik terus. Jadi walaupun kasus bunuh dirinya semakin tinggi, walaupun kasus kriminalitas menjadi semakin tinggi, tetapi pinjol juga menjadi semakin tinggi. Dan uniknya, ada beberapa data yang sangat lucu yang bisa kita simak di sini. Pertama, misalkan ya, nominal yang dipinjam oleh orang Indonesia untuk pinjol itu di tahun kemarin, tahun 2023 itu sampai mencapai 50 triliun rupiah. Gila, 50 triliun itu ternyata kebanyakan atau bahkan sebagian besar dari orang-orang yang pinjam itu adalah kalangan miskin dan menengah. Dan profesi paling banyak di sana itu sekitar 40-50% itu adalah guru. Wow, kenapa bisa seperti itu? Dan ada beberapa fakta yang lebih miris lagi, lebih ironi lagi. Di antaranya adalah bahwa kebanyakan orang yang meminjam itu tidak digunakan untuk produksi, untuk beli aset misalkan, atau untuk investasi dan sebagainya. Tetapi untuk konsumsi, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk bersenang-senang, atau bahkan untuk menutup pinjaman online yang lain. Dan ini misalkan terlihat dari ketika ada di Indonesia momen-momen besar kayak sekarang mau lebaran gitu ya, kemudian ada konser, kemudian ada ya yang untuk bersenang-senang semacam itu, pinjol itu naik drastis. Jadi artinya apa? Artinya orang Indonesia kalau mau ke tukang pinjol itu untuk bersenang-senang. Nah, jadi dalam hal ini saya mau nyalahin tukang pinjolnya juga ya harus itu. Kalau misalkan ada, ayo kita gebukin rame-rame gitu, yang ilegalnya gitu, yang apa segala rupanya gitu. Tapi kalau misalkan dipertanyakan lagi, ya mereka ada tuh karena ada konsumennya, dan orang Indonesia itu konsumsi banget sama yang kayak gitu. Pinjol-pinjol rajin banget untuk minjem ke orang gitu. Nah, kenapa seperti itu? Di episode ini kita tidak akan marah-marah kepada si tukang pinjolnya, karena ngomongin uang kemarin sudah bisa menjelaskan dengan sangat baik dan komprehensif terkait dengan hal itu. Sekarang kita akan marah-marah pada nasabahnya sendiri. Kenapa sih masyarakat Indonesia begitu gemar pada pinjol, bahkan ketika mereka sudah tahu dampak yang sangat buruk itu? Simak videonya, yuk kita bahas. Satu hal yang harus dikoreksi dari mental dan kebudayaan masyarakat Indonesia terkait dengan uang itu adalah bahwa mereka bersifat hipokrit terhadap uang, kemakmuran, kekayaan, dan semacam itu gitu. Jadi di satu sisi mereka membutuhkannya, tetapi di sisi lain mereka mencoba untuk menjadi sok-sokan spiritualis dengan mengatakan bahwa untuk apa sih uang banyak-banyak, toh yang paling penting bagi hidup kita adalah bersyukur. Orang yang paling kaya itu bukan orang yang paling banyak uangnya, tetapi yang paling bersyukur. Jadi dalil-dalil cerita-cerita itu bukan digunakan dengan kesadaran mereka, tetapi digunakan untuk menutupi kemalasan mereka gitu. Jadi ketika mereka malas, kemudian ditanya kenapa lu nggak kerja, ya ngapain sih, harta mah nggak akan dibawa mati, kita mah santai aja gitu ya. Kemudian kita juga seringkali masyarakat kita itu melihat bahwa orang-orang kaya itu adalah orang-orang yang jahat. Mentang-mentang udah kaya, tapi kalau misalkan pas menjelang lebaran minta THR-nya sama orang-orang kaya itu gitu. Jadi ada kehipokritan di sini gitu. Dan kehipokritan ini juga sangat nampak ketika kita itu selalu menjadikan orang paling kaya sebagai pilihan utama dalam imajinasi kita gitu.
Makanya orang Indonesia itu sangat-sangat gemar pada teori konspirasi kalau penjahatnya itu adalah elit global, si orang paling kaya itu, dan khususnya di zaman dulu misalkan ya. Ketika di zaman dulu orang paling kaya di dunia itu adalah Rockefeller, 10 tahun dari saat itu muncullah narasi di Indonesia bahwa elit global itu dipimpin oleh keluarga Rockefeller. Kemudian ketika sebelumnya itu yang paling kaya itu adalah keluarga Rothschild, maka orang Indonesia langsung menegaskan bahwa elit global itu dipimpin oleh keluarga Rothschild yang Yahudi yang sangat jahat itu. Kemarin ya, ketika orang paling kaya di dunia itu namanya adalah Bill Gates, maka kita langsung menjadikan dia itu bahan cercaan bahwa dia itu adalah elit global yang menguasai nyamuk Wolbachia yang akhirnya mengurangi populasi manusia yang begitu-begitu. Jadi setiap orang-orang kaya di seluruh dunia itu pasti langsung sama masyarakat kita itu dijadikan sebagai pilihan utama dalam fantasinya karena mereka menganggap bahwa orang kaya pasti jahat. Mereka tidak tahu bahwa misalkan Bill Gates itu 90% kekayaannya itu digunakan untuk amal dan dia menjadi penyumbang terbesar di dunia saat ini. Kita nggak peduli itu dan kita nggak iri itu. Karena apa? Karena kita tuh selalu berpikir bahwa orang kaya itu pasti jahat gitu. Bahwa orang kaya itu bisa melakukan segala sesuatu gitu. Tetapi di sisi lain kita berusaha untuk menutupi kenyataan bahwa kita tuh butuh kekayaan gitu. Nah, masalah hipokrit inilah yang akhirnya membuat masyarakat kita itu mengalami kegamangan dalam masalah ekonomi gitu, masalah keuangan. Misalkan gini Baraya, orang yang mengatakan bahwa hidup itu yang penting mah mengalir aja, nggak usah nyari harta kekayaan dan sebagainya, itu adalah orang yang korupsi. Jadi orang korupsi, dia ngambil uang, nyolong uang, dia menghalalkan segala cara untuk dapat uang. Tetapi ketika dia ditanya, dia akan mengatakan bahwa ya dah hidup mah gini aja, yang penting mah bersyukur gitu. Orang yang terjerat pinjol itu kebanyakan justru adalah orang yang mengatakan bahwa ya ngapain kita susah-susah cari nafkah, toh bagaimanapun rezeki mah nggak akan tertukar gitu. Udah kita mah bekerja sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan saja, dan rezeki mah sudah ada yang ngatur. Nah, orang yang kejebak pinjol adalah orang yang mengatakan seperti itu gitu. Ya, karena apa ya, sekali lagi kita itu mengalami kegamangan dalam uang gitu. Kita tuh menganggap bahwa uang, kekayaan, kemakmuran itu adalah sesuatu yang akan mengganggu spiritualisme kita gitu. Walaupun kita sendiri tidak spiritual gitu. Atau misalkan ada orang-orang yang dengan sangat remeh-temehnya kemudian mengatakan kalau kaya nanti hisabnya di akhirat menjadi lebih berat, makanya hidup mah apa adanya aja segini. Dan orang-orang yang melakukan seperti itu adalah orang yang suka nipu kalau berkesempatan gitu. Adalah orang-orang yang nggak mau bayar uang, nggak mau bayar utang walaupun ditagih gitu. Nah, jadi di satu sisi dia menipu demi uang, menghalalkan segala cara demi uang, tetapi di sisi lain dia mengatakan bahwa udahlah ada uang mah gak usah dicari, nanti takut di akhiratnya dapat hisab dan sebagainya. Ada kehipokritan yang semacam itu gara-gara apa? Ya itulah masyarakat kita. Masyarakat kita itu adalah masyarakat yang dulu dibesarkan oleh feodalisme, yang menganggap bahwa yang paling penting bukanlah uang, tetapi sekarang diperkenalkan bahwa uang itu bisa digunakan untuk menukar apapun. Nah, karena itu maka kegamangan-kegamangan itu muncul gitu. Kemarin teman saya itu korupsi dana desa. Si dana desa itu digunakan untuk bikin properti dirinya gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Pas dia langsung ada pemeriksaan, dia kaget, takut, panik. Waduh, gimana, apa yang harus saya lakukan ini? Dia kebingungan seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dia tuh hari-hari yang sebelum-sebelumnya itu mengatakan bahwa ya, ada uang mah bisa dicari lah, nggak susah. Yang paling penting mah kita fokus pada keimanan kita, kebajikan kita, apa kita. Dan kalau misalkan uang mah, kalau misalkan kitanya sudah baik, pasti akan dikasih sama Tuhan. Nah, orang yang mengatakan seperti itu justru adalah orang yang sekarang sedang ketakutan karena akan ada pemeriksaan. Ya, begitulah cara kita menilai dan memperlakukan uang gitu. Tapi di sini saya ingin melakukan beberapa koreksi gitu kepada beberapa bagian dari masyarakat kita. Ketika banyak di antara mereka misalkan yang mengatakan bahwa uang mah tidak akan dibawa mati. Dalam Islam, uang itu dibawa mati, Baraya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat ironi. Di satu sisi kita itu adalah orang yang sangat meremehkan nilai-nilai uang, tetapi di sisi lain mayoritas penduduk di Indonesia justru adalah muslim. Padahal muslim itu sebenarnya adalah orang-orang yang dituntut untuk memanfaatkan uang sebesar-besarnya karena ada doktrin bahwa uang itu dibawa mati. Uang itu bukannya nggak dibawa mati. Dalam Islam uang itu dibawa mati. Karena tergantung apa? Penggunaannya untuk apa? Gitu. Jadi misalkan ya,
Saya punya uang 100.000, maka saya gunakan itu untuk menyumbang kepada masjid yang sama masjid digunakan untuk membeli 10 batako. Maka selama masjid itu ada dan orang-orang sholat di sana, maka pahalanya mengalir terus pada saya walaupun saya sudah mati. Itu doktrin Islam. Kalau saya misalkan punya uang 100 juta, kemudian saya gunakan itu untuk bikin sebuah diskotik dan kemudian saya mati, maka uang dosa dari orang-orang yang aneh melakukan hal-hal yang aneh di dalam diskotik itu akan mengalir pada diri saya bahkan ketika saya sudah mati. Itu doktrin Islam. Jadi dalam Islam itu justru uang itu dibawa mati karena setiap pemanfaatan uang yang kita gunakan itu pertanggungjawabannya akan mengalir terus bahkan ketika kita sudah mati. Jadi siapa ustadz, siapa ulama yang tiba-tiba ngomong nyeletuk bahwa uang itu nggak dibawa mati? Apakah itu ajaran Islam? Bukan, itu bukan ajaran Islam. Tetapi yang tadi itu adalah cara masyarakat Indonesia yang salah dalam menilai dan memperlakukan uang. Di satu sisi mereka menganggap bahwa uang itu akan menjauhkan diri dari spiritualisme mereka, akan menjauhkan diri dari kesabaran mereka dan sebagainya. Tetapi di sisi lain mereka membutuhkannya. Kegalauan, kebingungan itu menghasilkan hipokrit, menghasilkan kemunafikan dalam memperlakukan uang gitu. Dan masalahnya di situ. Atau ada juga orang yang mengatakan bahwa iya ada uang mah gak bisa membeli kebahagiaan gitu. Ini kan prinsip yang ngaco gitu. Sejak kapan uang bisa digunakan untuk membeli kebahagiaan sehingga mereka harus menyangkalnya gitu. Uang itu bukan digunakan untuk membeli kebahagiaan. Uang itu memberikan kita banyak pilihan. Jadi kalau misalkan saya punya uang 10.000, saya mungkin hanya akan datang ke warteg. Tetapi kalau misalkan saya punya 100 juta, maka saya bisa makan di restoran manapun yang saya suka. Termasuk saya bisa memberi makan kepada ratusan orang yang ada di situ untuk makan di warteg atau di warung Padang gitu. Jadi uang itu bukan memberikan kita kebahagiaan, tetapi memberikan kita banyak pilihan. Dan dari banyaknya pilihan itu, ada di antaranya yang memberi kita kebahagiaan. Uang itu bisa membuat kita menderita. Bisa digunakan untuk membeli penderitaan itu bisa. Tetapi untuk memilih sesuatu yang memberikan kita kebahagiaan itu juga bisa. Jadi jangan pernah disangkal uang mah gak akan bisa ngasih kebahagiaan buat kita. Ya emang gak usah disangkal itu mah, karena ya itu mah bener-bener ada lebih banyak pilihan gitu. Kan yang paling pentingnya uang itu memberikan kepada kita lebih banyak opsi pilihan untuk hidup. Misalkan Baraya cuman punya duit 20.000, ingin membahagiakan orang tua. Bagaimana dengan 20.000 itu? Baraya nggak punya banyak pilihan. Tapi kalau Baraya misalkan punya 200 miliar untuk membahagiakan orang tua, Baraya punya banyak sekali pilihan untuk melakukan ini itu. Jadi uang itu digunakan untuk memberikan kepada kita lebih banyak opsi. Itu garis bawahi di situ. Tapi intinya begini Baraya, kalau misalkan Baraya terus-terusan gagal paham tentang uang, tentang nilai dan yang semacam itu, itulah yang pada akhirnya membawa kita kepada kemunafikan-kemunafikan di mana kita butuh uang tetapi di sisi lain kita mencibirnya sebagai salah satu yang akan merusak iman. Jangan seperti itu. Uang itu tidak bisa memberikan apapun. Yang bisa itu adalah bagaimana cara kita mengelolanya. Bagaimana cara kita membelanjakannya, untuk apa ya kita gunakan, kan begitu. Yang harusnya disalahkan itu bukan seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi untuk apa uang itu kita gunakan. Mindset berpikirnya ubah. Jadi mulai dari sekarang please jangan pernah melihat uang dalam kacamata yang negatif. Jangan pernah melihat uang sebagai sesuatu yang buruk. Karena baik dan buruknya uang bukan tergantung pada uangnya, tetapi tentang bagaimana cara kita menggunakannya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul Ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.